Ahmad Bashir yang bertempat tanggal lahir di Bogor pada tanggal 25 Januari tahun 2002. Anak ketujuh dari 8 bersaudara, pasangan dari Bapak Mat Salim dan Ibu Maria, yang bermotokan hidup katakanlah dengan kejujuran dalam segala perbuatan, walaupun itu pahit untuk diucapkan. Selama berkumpul di pondok pesantren MK Islami, memegang jabatan sebagai bagian kebersihan Putra 2 dan dengan judul Fathul Kutub, ibadah salat di atas kasur yang empuk dan mengembang. Bogor, 20 Juli 2002 adalah tanggal lahir dari Ananda Ahmad Faris, anak keenam dari 7 bersaudara, pasangan ayahanda almarhum Supriyatna dan ibunda Siti Fatimah. Ananda mempunyai moto hidup, hijrah meninggalkan yang buruk menjadi lebih baik, bukan merasa paling baik. Pernah menjabat sebagai bagian kesehatan Putra 3 dengan judul risalah The Paradigm of Our Age. We are learning all the time. The tungsten will be our diploma. Adalah moto hidup dari Ananda Ahmad Khotibul Umam. Ananda lahir di Jakarta 13 Juli 2001. Ananda pernah menjabat sebagai bagian bahasa Putra 4 dengan judul Fathul Kutub, Fikih Muamalah Perspektif Imam Syafi'i. Ananda Ahmad Sujai Fikri yang bertempat tanggal lahir di Bogor pada tanggal 19 Juli tahun 2002. Anak ke-1 dari 4 bersaudara. Pasangan dari Abu Tamam dan Ibu Siti Maisarah yang bermotokan nakal tidak mesti berandal, tetapi kita harus tahu kapan berhenti dan membangun mimpi, meraih prestasi untuk masa depan kita sendiri. Selama bermukim di pondok pesantren MK Islami, memegang bagian sebagai kesehatan Putra 1 dengan judul Fathul Kutub, hukum membagikan warisan pada zaman jahiliyah. Anak ke-1 dari 3 bersaudara, pasangan ayahanda Ili Hadli dan ibunda Siti Sofia adalah Ananda Ade Fajar Sidik, bertempat tanggal lahir di Ciamis 27 Februari 2002. Beliau pernah menjabat sebagai bagian keamanan Putra 3 dengan moto hidup, hal dalam prinsip jadilah seperti batu, hal dalam komitmen berenanglah dengan arus. Dan judul Fathul Kutub, hukum wirid menggunakan ratu. The impact of technology, information, and communication about facility student of MK Al-Islam adalah judul risalah dari Ananda Ade Riza Fathul Bari Rahman. Ananda adalah putra pertama dari 2 bersaudara, pasangan ayahanda Sarif dan ibunda Nina. Ananda bermotokan hidup, kalau kau tidak bisa memberikan perilaku hal baik pada seseorang, maka janganlah kau tanamkan di hatinya sifat keburukan. Dengan judul Fathul Kutub, bolehkah wanita mengimami laki-laki, adalah judul dari Aji Satria Janiswara yang bertempat tanggal lahir di Bogor pada tanggal 28 Januari tahun 2002. Anak ke-1 dari 3 bersaudara, pasangan dari Bapak Adep Supriyadi dan Ibu Yulia, yang bermotokan, ketika seseorang menghina kamu itu adalah pujian bagimu, dan tanpa kamu sadari bahwa selama ini mereka menghabiskan banyak waktunya hanya untuk memikirkan. Selama bermukim di pondok pesantren MK Al-Islami, memegang bagian keamanan Putra 2. The leadership after the death of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah judul risalah dari Ananda Hadia Mustafa Nadir yang bertempat
Beliau mempunyai moto hidup, aturlah pola pikirmu, maka kamu dapat mengatur duniamu. Beliau pernah menjabat sebagai bagian penerimaan tamu pusat. Bagian olahraga putra 2 adalah jabatan yang pernah diemban oleh Ananda Alfansyah Maulana. Ananda yang lahir di Semarang pada 20 September 2002 ini adalah putra pertama dari 2 bersaudara pasangan Ayahanda Al-Hanafiyah dan Ibu Rudianti. Dengan judul Fatul Kutub, Wudhu dalam Tidak Berpakaian. Dengan moto sukses bukan dari ucapan tapi dari hasil yang didapatkan adalah moto dari Alwan Syarif dengan judul Fatul Kutub Fikih Muamalah Perspektif Imam Hanafi yang bertempat terlahir di Bogor pada tanggal 23 Januari tahun 2001. Anak ke-1 dari 3 bersaudara, pasangan dari Bapak Jumta dan Ibu Atika. Selama bermukim di Pondok Pesantren MI Al-Islami memegang bagian kesenian Buta 1. Jika untuk kenikmatan, maka pandanglah ke atas, dan untuk kesusahan, pandanglah ke bawah, adalah moto hidup dari Ananda Bima Chandra Putra yang bertempat tanggal lahir di Bogor 5 Mei 2002. Anak ke-1 dari 3 bersaudara dari pasangan Ayahanda Chandra Mulia Bakti dan Ibunda Asmadi. Ananda pernah menjabat sebagai andalan koordinator urusan sekretaris pusat dengan judul Fatul Kutub, Konsep Istiqomah dalam Menuntut Ilmu. Ananda Cahaya Fajar. Ananda lahir di Bogor pada 2 Februari 2002. Ananda bermotokan hidup, hiduplah sesuai kemampuan, jikalau keinginan tidak dapat dicapai. Ananda pernah menjabat sebagai bagian bahasa putra 3. Ananda adalah putra kelima dari 10 bersaudara pasangan Ayahanda Oji Asmuri dan Ibunda Juli. Ananda Dani Bagus Prasetyo yang bertempat tanggal lahir di Ponorogo pada tanggal 22 Juli tahun 2001. Anak ke-1 dari 2 bersaudara, pasangan dari Bapak Kusworo dan Ibu Dwi Mintosi, yang bermotokan salah satu cara terbaik meraih cinta Allah dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Selama bermukim di Pondok Pesantren MI Al-Islami, memegang bagian pendidikan putra 2 dengan judul Fatul Kutub, Sholatnya Orang Setengah Pikun. Ketua OPPMI Putra adalah jabatan yang pernah diemban oleh Doni Sumarno yang bertempat tanggal lahir di Tasikmalaya 24 Maret 2001. Anak ke-1 dari 1 bersaudara pasangan Ayahanda almarhum Nana Rohmana dan Ibunda Nia Daniati. Beliau mempunyai moto hidup, hiduplah seperti air yang jernih yang selalu dibutuhkan oleh orang lain, dan mempunyai judul risalah The Law of Polishing Hair with Black Color According to Islam. Nilai edukatif dalam surah Al-Luqman ayat 12-19 adalah judul Fatul Kutub dari Ananda Fadilah Ramadan. Ananda adalah putra ketiga dari 4 bersaudara pasangan Ayahanda Bunyamin dan Ibunda Titi Hartanti. Ananda yang lahir di Bogor pada 2 Desember tahun 2000 bermotokan hidup, bersabar adalah mahkota dari keberhasilan. Mimpi takkan berarti jika kita tak ingin menggapainya adalah moto dari Ibnu Zaini Fikri yang bertempat tanggal lahir di Bogor pada tanggal 17 Juni tahun 2001. Anak kedua dari 3 bersaudara, pasangan dari Bapak Eko dan Ibu Nurjana.
Selama bermukim di Pondok Pesantren MI Al-Islami memegang bagian kebersihan Ustadz Putra 1 dengan judul Fathul Kutub, wajibkah khitan bagi perempuan? Be patient, because the world is a problem. The world is not given, and every problem has a way out. Because the world is not hell. Adalah judul risalah dari Ananda Fatur Rahman, bertempat tanggal lahir di Bogor, 18 Desember 2001. Anak kesatu dari dua bersaudara pasangan ayahanda Bapak Jairani dan ibunda Tina Sri Kumala, yang bermotokan hidup bersabarlah, karena dunia tempatnya masalah, sebab dunia bukan manusia, dan setiap masalah pasti ada jalan keluarnya, sebab dunia bukan laki-laki. Bagian olahraga putra adalah jabatan yang pernah diemban oleh Ananda Ferry. Ananda lahir di Bogor pada 6 Maret 1999. Ananda adalah putra keempat dari pasangan Bapak Oli dan Ibu Anda. Memiliki judul Fathul Kutub, hukum membaca dan menulis Al-Quran dalam keadaan bebas. Ananda Ilham Ibnu Atin yang bertempat tanggal lahir di Bogor pada tanggal 26 Juni tahun 2002. Anak kedua dari dua bersaudara, pasangan Bapak Ahmad Kosim dan Ibu Yoyo, yang bermotokan, diam sampai kamu disuruh untuk bicara itu lebih mulia daripada terus berbicara sampai kamu disuruh untuk diam. Selama bermukim di Pondok Pesantren MI Al-Islami memegang bagian sebagai pendidikan putra 3 dengan judul Fathul Kutub, toleransi dan etika pergaulan di dalam Islam. Jakarta, 7 September 2002 adalah tempat tanggal lahir dari Ananda Ilham Reza Pahlavi, anak kedua dari 3 bersaudara pasangan ayahanda Ruli Ade Chandra dan ibunda Smayanti. Ananda mempunyai moto hidup, seberapa hebat dirimu hingga kamu melupakan gurumu yang mengajarkanmu. Beliau pernah menjabat sebagai bagian bendahara Putra 2 dengan judul Fathul Kutub, jual beli dengan ego. Paradigma Murjiah adalah judul Fathul Kutub dari Ananda Muhammad Zainal Abidin. Ananda adalah putra pertama dari pasangan ayahanda Ahmad Maulana dan ibunda Fahmi. Ananda yang lahir di Bogor pada 27 Januari 2002 pernah menjabat sebagai bagian pendidikan putra. Pasangan dari ayahanda Bapak Rohadi dan Ibu Siti Masyito, Ananda Mus'ab Al-Farisi, yang bertempat tanggal lahir di Jakarta pada tanggal 5 Juni tahun 2002. Anak kesatu dari 4 bersaudara, yang bermotokan, jadikanlah wajahmu yang penuh senyum dan tutur katamu yang indah. Sungguh itu perbuatan yang dicintai Allah dan Rasul. Selama bermukim di Pondok Pesantren MI Al-Islami memegang amanah yaitu sebagai bagian informasi putra 1 dengan judul Fathul Kutub, ayat Al-Quran dan surat azan sebagai nada dari handphone. Adalah moto hidup dari Ananda Muhammad Nur Haidar Wicaksono yang bertempat tanggal lahir di Bogor 6 Oktober 2002. Anak ketiga dari 4 bersaudara, pasangan ayahanda Sudono dan ibunda Suryani. Beliau pernah menjabat sebagai bagian bahasa putra dengan judul Fathul Kutub, nilai-nilai pendidikan Islam
Jangan pernah takut dengan kelelahan di dalam kebaikan, karena sesungguhnya pahala itu sesuai tingkat kelelahan. Adalah moto hidup dari Ananda Muhammad Rafi yang lahir di Kebumen pada 8 November 2009. Ananda adalah putra kedua dari pasangan Ayahanda Amir dan Ibunda Suprati. Dengan judul Fatul Hukum Sholat di atas Perjuangan yang terkenal Najib. Dengan judul Fathul Qutub, cap prestasi belajar akidah, akhlak dan pengaruhnya terhadap akhlak sehari-hari di Pondok Pesantren MQ Al-Islami adalah judul Fathul Qutub dari Muhammad Rizki Febriansyah yang bertempat tanggal lahir di Bogor pada tanggal 20 Februari tahun 2002. Anak ke-1 dari 2 bersaudara, pasangan Bapak Darusman dan Ibu Siti Khalifah, yang bermotokan, janganlah kamu haus karena tidak ada air minum, akan tetapi kalian harus karena untuk menuntut ilmu. Selama bermukim di Pondok Pesantren MQ Al-Islami, memegang amanah sebagai bendahara pusat 1. Melihat masa lalu untuk memperbaiki masa kini dan untuk menata masa depan adalah moto hidup yang dimiliki oleh Ananda Muhammad Rizal Setiawan yang bertempat tanggal lahir di Bogor 12 November 2001. Anak ke-1 dari 3 bersaudara dari pasangan Ayahanda Laksono dan Ibunda Tuli. Beliau pernah menjabat sebagai bagian andalan koordinator urusan keuangan dan memiliki judul Fathul Qutub, upaya meningkatkan kedisiplinan santri di Pondok Pesantren MQ Al-Islami. Music in Islam Perspective adalah judul risalah dari Ananda Muhammad Zidan Fitri. Ananda bermotokan hidup, jika kamu tak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan berhenti. Ananda pernah menjabat sebagai andalan koordinator urusan kajian. Ananda lahir di Bogor pada 17 April 2020. Qulil haqqa walau kana murran adalah moto dari Muhammad Arif yang bertempat tanggal lahir di Bogor pada tanggal 2 April tahun 2002. Anak ketiga dari 3 bersaudara pasangan Bapak Slamet dan Ibu Imas Maisal. Selama bermukim di Pondok Pesantren MQ Al-Islami, memegang amanah sebagai bagian kesehatan putra 2 dengan judul Fathul Qutub, hukum ranjang dalam pandangan Islam. Anak kedua dari 2 bersaudara pasangan Ayahanda Roni Abdullah dan Ibunda Siti Husnawati adalah Ananda Muhammad Irwan yang bertempat tanggal lahir di Bogor 8 Juli 2002. Beliau mempunyai moto hidup, Inna ma'al usri yusra. Sungguh setiap kesulitan pasti ada pemulihan. Sebagai bagian pendidikan putra pusat 1 dengan judul Fathul Qutub, pada sholat dan dasar spiritual santri. Bagian kebersihan putra adalah jabatan yang pernah diemban oleh Ananda Muhammad Jafar Sidi. Ananda yang lahir di Bogor pada 29 Mei 2002 bermotokan hidup, jadikanlah akhlak sebagaimana mahkotamu masyarakat. Ananda adalah putra ketiga dari pasangan Ayahanda Somad Gokarona dan Ibunda Siti.
Febriansyah yang bertempat tanggal lahir di Bogor pada tanggal 7 Februari tahun 2002. Anak ke-1 dari 2 bersaudara, pasangan Bapak Ujang dan Ibu Komarnya, yang bermotokan berusaha dahulu soal hasil Allah yang menentukan. Selama bermukim di pondok pesantren yang diasami, memegang amanah sebagai bagian informasi terakhir dengan judul Fathul Qutub, diperbolehkan membayar umroh setelah perpulangan umroh. Rangga Sisar Hadi Saputra bertempat tanggal lahir di Bogor 6 Juni 2020. Anak ke-1 dari 3 bersaudara dari pasangan Ayahanda Suhandi dan Ibunda Mira Supriyani. Ananda mempunyai moto hidup, janganlah kau memandang orang lain dengan sebelah mata, karena sesungguhnya setiap manusia itu memiliki kelebihannya masing-masing. Bagian bahasa Putra Pusat 1 adalah jabatan yang ia emban dan mempunyai judul risalah The Law of Reading Salawat when Wanting Something. The Hesitancy While Taking Ablution and Prayer adalah judul risalah dari Ananda Nur Oktiash. Ananda yang lahir di Bogor pada 9 Oktober tahun 2000 pernah menjabat sebagai bagian sarana prasarana usaha kuda. Ananda bermotokan hidup menjadi orang yang sukses dan juga orang yang istiqomah di dalam amalan. Ananda adalah putra kedua dari pasangan ayah Ujang Juanda dan Ibunda Nur Hayati. Ananda Prayogo Supriyanto yang bertempat tanggal lahir di Jakarta 21 September tahun 2002. Anak ketiga dari 4 bersaudara dari pasangan Bapak Supriyantono dan Ibu Yulin Arinawati, yang bermotokan sebagaimana dirimu membersihkan wajahmu agar indah dipandang orang lain, sebegitu pula dirimu membersihkan hatimu agar indah dipandang. Selama bermukim di pondok pesantren yang Islami, memegang amanah sebagai bagian kesenian Putra Dua dengan judul Fathul Qutub, sholat dan puasa di zona abnormal. The role of Islamic boarding school in the format of students' learning of independence adalah judul risalah yang dimiliki oleh Ananda Nur Fajar Ikram yang bertempat tanggal lahir di Bogor 4 Agustus 2002. Anak ketiga dari 4 bersaudara dari pasangan Ayahanda Karjono dan Ibunda Kasih. Dengan moto hidup, raihlah kebahagiaan di akhirat. Kebahagiaan dunia pun pasti dapat, mati pun merasa nikmat. Bagian sekretaris Putra adalah jabatan yang pernah ia emban. Dengan moto hidup, janganlah sibuk mencari masalah berbeda, tetapi sibuklah dirimu dalam mencari kebaikan. Adalah Ananda Nabil Makarim Mukhlisin. Ananda yang lahir di Bogor pada 17 Oktober 2001 pernah menjabat sebagai bagian kebersihan Putra dengan judul Fathul Qutub, dampak positif negatif kesetaraan gender. Ananda adalah putra ketiga dari pasangan Ayahanda Mukhlisin dan Ibunda Siti Sakti. Ananda Ruli Alanca yang bertempat tanggal lahir di Bogor pada tanggal 20 Agustus tahun 2001. Anak keempat dari 4 bersaudara, pasangan dari almarhum Bapak Odi dan almarhumah Ibu A, yang bermotokan menjadikan revolusi sebagai motivasi dan pernah menjabat sebagai ketua koordinator Putra dengan judul Fathul Qutub, telah
keteladanan Rasulullah SAW terhadap santri MI Al-Islami. Anak satu dari dua bersaudara, pasangan ayah Handa Dian Mardian dan ibunda Sri Ambarwati adalah Ananda Usama Yunastia yang bertempat tanggal lahir di Purworejo 5 April 2002. Ia mempunyai moto hidup, hasil yang indah tak lepas dari usaha yang tak kenal lelah dan doa yang istiqomah. Andalan koordinator urusan latihan adalah jabatan yang pernah ia ambil, dan beliau mempunyai judul foto-foto upaya menerapkan hadis an-nazafatu minal iman di Pondok Pesantren MI Islam. Dengan moto itu, kesuksesan itu berasal dari dirimu sendiri. Maka dari itu, janganlah engkau terlalu bergantung kepada orang lain, karena bayanganmu saja akan meninggalkanmu itu. Adalah moto hidup dari Adinda Alfiani Nursani. Adinda yang lahir di Depok pada 27 Oktober 2001 pernah menjabat sebagai Ketua Koordinator Pusat dengan judul risalah Hukmut Tadbir Fit Tohara. Yang bermotokan, hadapilah masalahmu dengan kesabaran, dan iringilah kesabaran itu dengan saling memaafkan. Adalah moto dari Adinda Amanda Gita Wartika yang bertempat tanggal lahir di Bogor pada tanggal 18 April tahun 2002. Anak pertama dari dua bersaudara, pasangan dari Bapak Wida Yuliana dan Ibu. Selama bermukim di Pondok Pesantren MI Al-Islami pernah menjabat sebagai bagian bahasa tiga putri. Dengan judul Fathul Qutub, pengaruh pelaksanaan sholat tahajud terhadap kedisiplinan santri MI Al-Islami. Anak pertama dari pasangan Ayahanda Prihatin dan Ibunda Suryani adalah Atika Dia Cahyani yang bertempat tanggal lahir di Bogor 16 Mei 2002. Beliau mempunyai moto hidup, belajarlah dari kesulitan orang lain agar kamu tetap bersyukur atas apa yang kamu miliki saat ini. Jabatan yang pernah ia imban sebagai bagian dapur pusat putri dengan judul Fathul Qutub, Mi'raj, dan Ruh atau Jansen. The Influence of Technology and Student Development adalah judul risalah dari Adinda Aulia Insan. Adinda adalah putri dari pasangan Ayahanda Ama dan Ibunda Asmi. Adinda memiliki moto hidup, syukuri apapun yang terjadi. Adinda lahir di Bogor pada 5 Desember 2001. Dengan judul Fathul Qutub, sumber hukum Islam yang disepakati dan tidak disepakati. Adinda Ayu Handini yang bertempat tanggal lahir di Sumedang pada tanggal 22 Juni tahun 2002. Anak pertama dari dua bersaudara, pasangan dari Ibu Eti Rohayati dan Bapak Ardi. Selama bermukim di Pondok Pesantren MI Al-Islami pernah menjabat sebagai andalan koordinator urusan perlengkapan putri. Perjalananmu di dunia saat ini adalah cerminan masa depan akhirmu.
adalah moto hidup yang dimiliki oleh Adinda Alfiatus Saada yang bertempat tanggal lahir di Bogor 14 April 2000. Anak kelima dari 6 bersaudara, pasangan Ibunda Saidah dan Ayahanda Ujang Raki, dengan judul tertulis Hukum Melamar Janda dalam Masa Ijab. Andalan koordinator urusan sekretariat Unpad adalah jabatan yang pernah diemban oleh Adinda Arul Sri Lesnar dengan judul risalah The Mu'tazilah Paradigm. Adinda yang lahir di Bogor pada 9 Februari 2002 adalah putri pertama dari pasangan Ayahanda Ratif dan Ibunda Oni. Adinda bermotokan hidup goodness is the only investment that never fails. Bagian kesehatan putri 3 adalah jabatan yang pernah diemban oleh Cindy Nur Fauzia yang bertempat tanggal lahir di Bogor pada tanggal 30 Juli tahun 2002. Anak ke-1 dari 2 bersaudara, pasangan dari Bapak Kusnadi dan Ibu Marsi, yang bermotokan berusaha tanpa doa itu mustahil, sedangkan doa tanpa usaha itu omong kosong. Dengan judul Fathul Qudub, hukum menjamak sholat dalam keadaan manjat. Fikih Mu'amalah Perspektif of Imam Hambali adalah judul risalah Adinda Dena Mustika Sari yang bertempat tanggal lahir di Bogor 11 Juli 2002. Anak kedua dari 4 bersaudara, pasangan Ayahanda Aam Anggara dan Ibunda Ai Sumiati. Adinda mempunyai moto hidup, ingat masa lalu, fokus hari ini, pikirkan masa depan. Andalan koordinator urusan latihan putri adalah jabatan yang pernah ia emban. Focus on what you want, so you get what you want adalah moto hidup dari Adinda Destia Anggraini Putri. Adinda yang lahir di Bogor pada 17 Desember 2001 pernah menjabat sebagai bagian penerimaan tamu U1. Adinda adalah putri kedua dari pasangan Ayahanda Aceh Ilyas dan Ibunda Putri. Adinda memiliki judul tertutup Hukum Perkawinan Laki-laki Muslim dengan Wanita Non-Muslim atau sebaliknya menurut pandangan Islam. Dengan judul Fathul Qudub, korelasi antara pemahaman materi agama dan non-agama santri Ponpes NI Al-Islam. Adinda Devi Roshidianti yang bertempat tanggal lahir di Bogor pada tanggal 24 Desember tahun 2001. Anak kedua dari 2 bersaudara, pasangan dari Bapak Agus Suparman dan Ibu Robiko Saidah. Selama bermukim di Pondok Pesantren NI Al-Islami, memegang amanah sebagai bagian pendidikan putri 2. Ketua OPP MI Putri adalah jabatan yang pernah diemban oleh Adinda Diva Aryani, bertempat tanggal lahir di Bogor 12 Oktober 2002. Anak satu dari 2 bersaudara, pasangan Ayahanda Oman Sulaiman dan Ibunda Melani, yang mempunyai moto hidup berjuanglah, karena tidak ada kebahagiaan tanpa perjuangan. The Law of Winning the Fair in Islam adalah judul risalah yang ia terima. Putri kedua dari pasangan Ayahanda Sudarno dan Ibunda Heni Kusumawati adalah Adinda Elsa Pungki Permatasari. Adinda lahir di Depok pada 27 September 2002. Kesuksesan tidak akan bertahan jika dicapai dengan jalan pintas adalah moto hidup dari Adi.
Adinda pernah menjabat sebagai bagian dari putri dulu. Dengan judul Batu Kutub, urgensi pondok pesantren dalam kehidupan modern adalah Adinda Eni Haryati yang bertempat tanggal lahir di Bogor pada tanggal 26 Mei tahun 2001. Anak ke-1 dari 2 bersaudara pasangan dari Bapak Nana Suryani dan Ibu Isa. Selama bermukim di pondok pesantren, MK Islami memegang amanah sebagai bagian kesehatan pusat putri. Diperbolehkankah arisan adalah judul Fatul Qur'an dari Adinda Erika Arisa yang bertempat tanggal lahir di Bogor 8 Agustus 2002. Anak ke-1 dari 2 bersaudara dari pasangan ayahanda Eko Setiawan dan ibunda Sitiomo. Adinda mempunyai moto hidup dengan berprasangka baik. Allah akan berikan yang tidak dapat dilihat oleh mata. Bagian kesenian putri adalah jabatan yang pernah ia emban selama di pondok pesantren ini. Bogor, 28 Februari 2000 adalah tempat tanggal lahir dari Adinda Fitri Rizka. Adinda adalah putri kedua dari pasangan ayah dan Juanda dan ibunda Bunda. Dengan moto hidup, "No it is not enough, we must play." Adinda pernah menjabat sebagai bagian bahasa putri dua dengan judul Lagu Sejarah Tasawuf di Indonesia. Bagian kebersihan pusat putri adalah amanah yang pernah diemban oleh Adinda Jahro Aulia Mulyani yang bertempat tanggal lahir di Bogor pada tanggal 26 April tahun 2002. Anak ke-1 dari 3 bersaudara, pasangan dari Bapak Mulyani dan Ibu Eni. Dengan judul Fatul Qur'an, bolehkah mengulurkan sholat 5 waktu demi mencari ilmu pengetahuan? The Law of Father of the Rain Whisper adalah judul risalah dari Adinda Khofifah, bertempat tanggal lahir di Bogor 9 Mei 2002. Anak ke-1 dari 4 bersaudara dari pasangan ayahanda almarhum Muhayyad dan ibunda Atia. Beliau mempunyai moto hidup, "Nothing stops us without process." Bagian pendidikan pusat putri adalah jabatan yang pernah ia emban selama bermukim di pondok pesantren ini Al-Islam. The Differences in Inheritance and Race adalah judul risalah dari Adinda Leonie Fitler. Adinda yang lahir di Palembang pada 4 Desember 2002 adalah putri kedua dari pasangan ayah Sudirman dan ibunda Usi. Adinda pernah menjabat sebagai bagian kebersihan putri dengan moto hidup, "Orang sukses berasal dari orang yang bisa menghargai waktu." Bersyukurlah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada hamba-hamba adalah moto hidup dari Lutfi Sadika Mandar yang bertempat tanggal lahir di Bogor pada tanggal 8 Agustus tahun 2002. Anak kedua dari 4 bersaudara, pasangan dari almarhum Bapak Trianto Kusnio dan Ibu Suwarni. Selama bermukim di pondok pesantren MK Al-Islami, pernah memegang jabatan sebagai bagian kesenian putri 3 dengan judul Fatul Qur'an, Sholat Perspektif Imam Maliki. Marini Aulia Lata bertempat tanggal lahir di Ambon 12 Mei 2002.
anak kedua dari dua bersaudara, dari pasangan Ayahanda Junaidi Abdullah dan Ibunda Anissa Dewi Rosya. Adinda mempunyai moto hidup, bukti kecerdasan seseorang dapat dari perbuatannya, dan bukti keilmuan seseorang dapat dilihat dari pembicaraannya. Bagian kesenian Putri Dua adalah jabatan yang pernah ia emban. Yang judul Fatul Kutub, wanita sholat menutupi seluruh wajah. Masalah bukanlah suatu hambatan, melainkan jalan menuju kedewasaan. Adalah moto hidup dari Adinda Meliana. Adinda pernah menjabat sebagai bagian bendahara Pusat. Adinda yang lahir di Jakarta pada 12 Mei 2002 adalah putri kedua dari pasangan Ayahanda Tuhan dan Ibunda Mei. Dengan judul Fatul Kutub, fenomena menutup aurat. Status hukum perwalian anak dari hasil pernikahan wanita yang sudah hamil adalah judul Fatul Kutub dari Adinda Mutia Tri Yunistia yang bertepatan lahir di Bogor pada tanggal 28 Juli tahun 2002. Anak ketiga dari 3 bersaudara, pasangan dari Bapak Mustaqim dan Ibu Sri Mulyani. Dengan moto kesuksesan adalah persiapan dan kesempatan untuk bertemu. Selama bermukim di Pondok Pesantren NI Ansar, memegang amanah sebagai bagian kesehatan Putri 4. Andalan koordinator urusan perlengkapan putri adalah jabatan yang pernah diemban oleh Adinda Miftahul Jannah yang bertempat tanggal lahir di Bogor 12 Juni 2002. Anak kedua dari 3 bersaudara dari pasangan Ayahanda Muhammad dan Ibunda Yoyo Muniro. Adinda mempunyai moto hidup, cara paling efektif mencapai masa depan yang cerah adalah dengan menghadapi masa kini secara berani dan konstruktif. Otopsi dalam Islam adalah judul Fatul Kutub. Kegagalan adalah batu loncatan menuju kesuksesan adalah moto hidup dari Adinda Meidatul Aslami. Adinda adalah putri kedua dari pasangan Ayahanda Roni dan Ibunda Siti Rohis. Adinda lahir di Depok pada 8 Mei 2002. Adinda pernah menjabat sebagai bagian kebersihan Putri 4. Bagian kesehatan Putri 5 adalah amanah yang pernah diemban oleh Adinda Nurul Sakinah Istiqomah yang bertempat tanggal lahir di Bogor pada tanggal 26 April tahun 2002. Anak ketiga dari 3 bersaudara, pasangan dari Bapak Anwar dan Ibu Agustin yang bermotokan, janganlah takut gagal karena kegagalan adalah menuju jalan kesuksesan. Dengan judul Fatul Kutub, hukum pernikahan tanpa wali. Boleh Pak, seorang ibu mendoakan perkara-perkara yang tidak baik terhadap anak kandungnya adalah judul Fatul Kutub yang dimiliki oleh Adinda Putri Handayani yang bertempat tanggal lahir di Bogor 8 Desember 2001. Anak ketiga dari 3 bersaudara, pasangan Ayahanda Asnawi dan Ibunda Hasan. Adinda mempunyai hidup, jadilah orang yang paling ikhlas, bukan yang paling baik, karena di dalam kebaikan ada keikhlasan. Bagian pusat putri adalah jabatan yang pernah ia emban selama bermukim di Pondok Pesantren NI Al-Islam. Bogor, 8 Mei 2002 adalah tepat tanggal lahir dari Adinda Putri Humayun. Adinda pernah menjabat sebagai bagian kebersihan Putri 2. Adinda Putri
putri kedua dari Ayahanda Subur Makmur dan Ibunda Suhartini memiliki judul risalah Ru'yatullah fil Yaumil Qiyamah. Dengan judul Fathul Qutub, Keluarga Berencana dalam Islam. Adinda Rahma Maidah Fitria yang bertepatan tanggal lahir di Jakarta pada tanggal 16 Desember tahun 2001. Anak ke-1 dari 2 bersaudara pasangan dari Bapak Ishak Maulana dan Ibu Susi Rahani yang bermotokan bersabarlah menghadapi manis dan pahitnya hidup karena akan mendekatkan pada keberhasilan. Selama bermukim di Pondok Pesantren MI Al-Islami, pernah menjabat sebagai bagian sekretaris Putri 2. Bogor, 1 Juni 2002 adalah tempat tanggal lahir dari Adinda Rizky Nur Cahyanita, anak ketiga dari 4 bersaudara dari pasangan Ayahanda Joko Purnomo dan Ibunda Atika. Beliau mempunyai moto hidup, belajarlah dari sebuah masalah, dari hal yang paling kecil. Selama bermukim di Pondok Pesantren MI Al-Islami, ia pernah menjabat sebagai bagian olahraga putri 3 dan mempunyai judul khusus tempat rumah setelah kematian. Forced marriage in Islamic perspective adalah judul risalah dari Adinda Isma Sefia. Adinda yang lahir di Ciamis pada 27 September 2002 pernah menjabat sebagai bagian keamanan Putri 2. Adinda memiliki moto hidup, "Nothing is impossible because everything is possible." Adinda adalah putri kedua dari pasangan Ayahanda Agus Hidayat dan Ibunda Aminah Cendra. Jangan mati-matian mengejar apa yang tidak bisa dibawa mati adalah moto dari Adinda Robiatul Adawiyah Al-Zahar yang bertepatan tanggal lahir di Bogor pada tanggal 3 April tahun 2002. Anak keempat dari 5 bersaudara, pasangan dari Bapak Haji Ayub Kurnia dan Ibu Neneng Atika. Selama bermukim di Pondok Pesantren MI Al-Islami, pernah menjabat sebagai bagian penerimaan tamu Putri 2 dengan judul Fathul Qutub, Hukum Menikah Orang Tua yang Sudah Menikah. Anak kedua dari 3 bersaudara dari pasangan Ayahanda Dedi Supriyadi MMPD dan Ibunda Yati Sumiati adalah Adinda Rosa Khoirunisa yang bertempat tanggal lahir di Bogor 24 Juli 2002. Beliau mempunyai moto hidup, hidup adalah kumpulan keyakinan dan perjuangan. Dan beliau mempunyai judul satu, Pencapaian Anggota Baru dalam Pandangan Islam. Sukses itu berprinsip pada 2 hal, tindakan dan ketakwaan. Adalah moto hidup dari Adinda Salma Afifah. Adinda yang lahir di Bogor pada 4 Juli 2002 adalah putri pertama dari almarhum Ayahanda Neneng Maryani dan Ibunda Inawati Lesmanasari. Adinda memiliki judul Fathul Qutub, Fikih Sholat Perspektif Imam Abu Hanifah. Selama di Pondok Pesantren, Adinda pernah menjabat sebagai andalan koordinator urusan latihan pusat Turki. Adinda Sohwatun Nida yang bertempat tanggal lahir di Depok pada tanggal 8 Januari tahun 2003
Anak kedua dari 4 bersaudara, pasangan dari Bapak Haji Junaidi Irfan dengan Ibu Ida Rohayati, yang bermotokan janganlah kau selalu melihat ke masa lalu, akan tetapi lihatlah ke masa depan yang akan datang. Selama bermukim di pondok pesantren MJ Islami, pernah menjabat sebagai bagian kesehatan Putri 2 dengan judul Fathul Qutub, makna khilafah dalam Islam. Bandung, 10 Oktober 2002 adalah tempat tanggal lahir dari Adinda Silva Silvian, anak kedua dari 4 bersaudara, pasangan ayahanda Asep Yayan dan ibunda Siti Komaria. Adinda mempunyai moto hidup, study in the present and success in the future. Wakil Ketua Koordinator Putri adalah jabatan yang pernah ia emban selama bermukim di Pondok Pesantren MJ Al-Islami dengan judul Fathul Qutub, Fikih Muamalah, Perspektif Imam Maliki. Carilah berkah, bukan prestasi, karena prestasi tanpa berkah bagai bangunan tak berfondasi. Adalah moto hidup dari Adinda Siti Anissa Salasa. Adinda adalah putri ketiga dari pasangan ayahanda Aswan Siregar dan ibunda Siti Nurlayati. Menggoda sholat yang terlewat adalah judul Fathul Qutub yang ia miliki. Adinda yang lahir di Bogor pada 22 Juli 2002 ini pernah menjabat sebagai bagian informasi 2 Putri. Andalan Koordinator Urusan Keuangan Pusat Putri adalah amanah yang pernah diemban oleh Adinda Siti Aulia Rahmah yang bertepatan lahir di Bogor pada tanggal 14 Oktober tahun 2002. Anak keempat dari 4 bersaudara, pasangan dari Bapak Suhari dan Ibu Warsiti, dengan judul Fathul Qutub, bukti-bukti keberadaan Allah. Bersabarlah demi kesuksesan di suatu hari nanti adalah moto hidup yang dimiliki oleh Adinda Siti Maryam, bertempat tanggal lahir di Bogor 29 Oktober 2002. Anak ketiga dari 4 bersaudara dari pasangan ayahanda Surya dan ibunda Martia. Bagian bendahara Putri 2 adalah jabatan yang pernah ia emban, dan Adinda mempunyai judul Fathul Qutub, The Law of Prayer, Perspektif Imam Maliki. Bagian bahasa Putri 2 adalah jabatan yang pernah diemban oleh Adinda Siti Nurhalim. Adinda memiliki moto hidup, mengalah untuk menang tanpa harus menang. Adinda lahir di Bogor pada 31 Juli 2002 dengan judul Fathul Qutub, undian berhadiah dari perusahaan dagang menurut pandangan Islam. Adinda Siti Saripah yang bertepatan lahir di Bogor pada tanggal 12 Maret tahun 2002. Anak satu dari 2 bersaudara, pasangan Bapak Abdul Ghani dan Ibu Siti Jauza, yang bermotokan hidup berbuat baiklah, maka kebaikan akan menyertaimu. Selama bermukim di pondok pesantren MJ Islami, pernah menjabat sebagai bagian andalan koordinator urusan latihan putri dengan judul Fathul Qutub, Fikih Salat Perspektif Imam Syafi'i. The Concept of Fellowship in Holy Quran adalah judul risalah dari Adinda Siti Wahyudi yang bertempat tanggal lahir di Bogor 8 Oktober 2001. Anak satu dari 3 bersaudara,
dari pasangan Ayahanda Sawal Nasution dan Ibunda Rizka Hanum Lubis. Adinda mempunyai moto, kesuksesan itu bisa dicapai dengan kerja keras, dan orang yang sukses itu butuh proses, bukan proses. Jabatan yang pernah ia emban adalah sebagai bagian olahraga pusat putri. Putri ketiga dari 5 bersaudara dari pasangan Ayahanda Muhyiddin dan Ibunda Halim adalah Adinda Siti Zahra. Adinda yang lahir di Bogor pada 16 Februari 2002 bermotokan biru. Setiap manusia memiliki pemikiran yang berbeda tentang apa yang mereka pikir benar. Adinda pernah menjabat sebagai bagian bahasa Putri 3 dengan judul Fathul Kutub Paradigma Qadariyah. Dengan judul Fathul Kutub, tanggung jawab ahli waris terhadap si mayit menurut Islam, Adinda Tetri Nadi, yang bertempat tanggal lahir di Padang pada tanggal 30 Januari tahun 2001. Anak ketiga dari 3 bersaudara, pasangan dari Bapak almarhum Sunardi dan Ibu Hendrawati, yang bermotokan, lupakan semua situasi yang menyedihkan dan fokuslah pada keberhasilan. Selama bermukim di Pondok Pesantren MT Al-Islami, pernah menjabat sebagai bagian keamanan Putri 3. Anak kedua dari 2 bersaudara dari pasangan Ayahanda Ade dan Ibunda Kandi adalah Adinda Tiara, dengan moto hidup niat tanpa alasan, usaha tanpa putus asa, doa dengan ikhlas. Jabatan yang pernah ia emban selama di Pondok Pesantren MT Al-Islami adalah sebagai bagian olahraga Putri 2 dengan judul Fathul Kutub Hukum Noda Bekas Darah Kaki pada Pakai. Bagian pendidikan Putri 3 adalah jabatan yang pernah diemban oleh Adinda Wilda Laila. Adinda yang lahir di Pemalang pada 19 September 2002 ini adalah putri tunggal dari Ayahanda Taryono dan Ibunda Fadia. Kriteria adil dalam poligami menurut Islam adalah judul Fathul Kutub milik Adinda. Adinda Yoselin Altia, yang bertempat tanggal lahir di Sukabumi pada tanggal 29 Agustus tahun 2002. Anak ke-1 dari 2 bersaudara, pasangan dari Bapak M. Yahya dan Ibu Dia Sudiati. Selama bermukim di Pondok Pesantren MT Al-Islami, pernah menjabat sebagai bagian anggaran koordinator urusan kesekretariatan pusat Putri dengan judul Fathul Kutub Hukum Nifas Perempuan setelah Operasi Sesar. Kesuksesan itu bukan diraih oleh kepintaran, akan tetapi kesuksesan itu diraih oleh kesungguhan. Adalah moto hidup yang dimiliki oleh Adinda Zakia Trijania yang bertempat tanggal lahir di Bogor 25 Februari 2002. Anak ke-1 dari 3 bersaudara dari pasangan Ayahanda Joko dan Madi dan Ibunda Marlisa. Bagian kesenian pusat Putri adalah jabatan yang pernah ia emban selama bermukim di Pondok MT Al-Islami dengan judul Fathul Kutub Ahlul Sunnah wal Jamaah. Akidah and Moral in Society adalah judul risalah dari Ananda Rifki Hamid. Ananda memiliki moto hidup dalam kehidupan
Kita harus selalu aktif mengejar kemajuan. Jangan karena menghadapi kondisi yang tidak menentu, lantas kehilangan semangat juang untuk hidup. Ananda adalah putra kedua dari 4 bersaudara dari pasangan Ayahanda Fahrurozi dan Ibunda Sumiati. Ananda pernah menjabat sebagai bagian olahraga pusat putra 1. Ananda lahir di Bogor pada 17 Oktober 2001. Ananda Wiragandi yang bertempat tanggal lahir di Bogor 19 November tahun 2001. Anak kedua dari 3 bersaudara, pasangan dari Bapak Hartoni dan Ibu Yeti Sumiati. Dengan moto, jangan meremehkan diri sendiri, karena semua orang mempunyai potensi yang tak terhingga. Selama bermukim di pondok pesantren, MK Arisani pernah menjabat sebagai penerimaan tamu putra 2 dengan judul Fathul Betul, keutamaan bulan dalam Islam. It is imperative that parents Muslim have defined their care to their children adalah judul risalah dari Adinda Anissa Syifa, bertempat tanggal lahir di Bogor 30 April 2002. Anak kedua dari 2 bersaudara dari pasangan Ayahanda Muhammad Yani dan Ibunda Nani Sumardi. Dengan mempunyai moto hidup, if you have courage to begin, you have courage to succeed. Andalan koordinator urusan latihan khusus adalah jabatan yang ia emban selama bermukim di pondok pesantren MK Al-Quran. Bolehkah percaya kepada tradisi yang orang tua kita ucapkan? Adalah judul Fathul Betul dari Adinda Shirley Hardianti. Adinda yang lahir di Cirebon pada 23 Januari 2002 memiliki moto hidup, "You will never change the world if you never change yourself." Bagian informasi Pusat Putri adalah jabatan yang pernah ia emban. Adinda adalah putri pertama dari 2 bersaudara dari pasangan Ayahanda Hartono dan Ibunda Sumiati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang tadi Kumaha dan sampai sekarang ini Bismillah, alhamdulillah alladzi qad akhraja nataijal fikri fi arbabil hijab wassalatu wassalamu ala khairil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa ma
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Pertama-tama yang saya muliakan dan hormati keluarga besar Pondok Pesantren MI Al-Islami, yang saya hormati dan muliakan para asatiz wal muallimin, para asatidzah wal muallimat, yang saya hormati Ismu Riayah atau bagian pengasuhan Bapak Al-Ustaz Junaidi SPDI dan Bapak Al-Ustaz Misbahul Anam MA. Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Mutmainnah, orang tua, wali santri yang amat saya hormati dan muliakan, para wisudawan dan wisudawati angkatan ke-15 yang kami banggakan, kami cintai. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya berkat kudroh dan iradah Allah juara semata-mata, sehingga pada kesempatan ini kita sama-sama dapat hadir dan dapat bertatap muka, dan sekaligus kita sama-sama dapat bersilaturahmi, terutama saya pribadi, kemudian keluarga besar Pondok Pesantren MI Al-Islami,
dengan seluruh orang tua wali santri kelas 6 yang alhamdulillah pada hari ini anak-anak Bapak Ibu akan atau sudah mati untuk sekedar syarat pelepasan, karena ada beberapa hal yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Setiap tahun Pondok Pesantren MI Al-Islami ini mengadakan acara wisuda, karena acara wisuda ini merupakan salah satu program Pondok Pesantren MI Al-Islami yang memang sudah baku. Jadi setiap tahun akan diadakan pelepasan wisudawan wisudawati kelas akhir. Namun pelaksanaan wisuda tahun sekarang beda dengan wisuda sebelumnya. Kalau pelaksanaan wisuda tahun-tahun sebelumnya tempatnya tidak di koa tapi di lapangan, masang tenda, panggungnya juga bagus, mustaminya juga banyak karena disaksikan atau dihadiri oleh semua santri, termasuk orang tua wali santri dari kelas 1 sampai kelas 5. Tapi pelaksanaan wisuda tahun sekarang kita adakan acara ini cukup amat sederhana. Tempatnya di koa yang tentunya banyak kekurangan-kekurangan di dalam pelaksanaan ini. Oleh karenanya kami mohon maaf, karena ini pun pelaksanaan wisuda yang dilaksanakan hari ini sudah beberapa kali hasil rapat. Tadinya tidak akan mengadakan acara wisuda seperti ini, tapi banyak pertimbangan, diantaranya pertimbangan karena memang anak Bapak Ibu sudah pada punya baju baru. Itu salah satunya. Yang kedua, setelah saya tanya bagaimana anak-anak kalau tahun sekarang tidak diadakan wisuda, gimana? Gak ada yang jawab, diem semua. Artinya dengan jawaban yang begitu nggak setuju, pengen diadain. Ya dengan terpaksa akhirnya diputuskan diadakan acara wisuda juga untuk tahun sekarang, walaupun memang keadaannya acaranya nggak semeriah dengan acara-acara wisuda sebelumnya. Tapi tentunya hal ini tidak sedikit pun mengurangi rasa khidmat dan semangat anak-anak kita semua. Tuh. Kenapa diadain wisuda? Ini semata-mata bukan melepas kelulusan anak santri karena sudah menguasai berbagai ilmu, bukan itu. Jadi pelaksanaan wisuda yang sering dilakukan di pondok pesantren ini sifatnya hanya penghargaan aja kepada anak-anak kelas 6, kelas akhir. Kenapa harus dihargai? Karena sudah mau pesantren itu luar biasa, Pak.
Kalau bapak, ibu mempunyai anak pesantren, pada hakikatnya anak ibu termasuk bapak emaknya pun telah mendapat hidayah dari Allah. Hidayah ini mahal banget. Tidak ada satu manusia pun yang bisa memberi hidayah illallah kecuali Allah. Jadi hidayah ini hak prerogatifnya Allah. Termasuk Nabi Muhammad pun tidak bisa memberi hidayah. Tolong dicatat itu gede-gede. Nabi Muhammad pun tidak bisa memberi hidayah karena hidayah ini hak prerogatif Allah, hanya Allah. Namun agama memberi jalan apabila kita telah diberi hidayah, tolong hidayah itu dirawat dengan baik. Sebab kalau hidayah nggak dirawat, nggak diperhatikan, maka dengan sendirinya hidayah itu akan kabur. Ini alhamdulillah anak-anak bapak ibu, ibu, ada kemana ya? Masih ada nggak ini? Bapak, asem nggak mulut? Hidayah. Nah, pondok pesantren ini salah satu lembaga yang berusaha untuk menjaga hidayah yang telah dimiliki oleh anak itu. Makanya di pesantren itu substansinya, dasarnya satu, memelihara panca indera yang ada pada anak ibu. Dari mulai kepala harus dirawat, mata harus dirawat, tangan harus dirawat, hati harus dirawat. Bagaimana bentuk merawat mata? Pondok pesantren larangan keras untuk melihat hal-hal yang memang dilarang oleh agama. Tangan diantaranya larangan tangan tidak boleh membawa HP. Mau tanya nih sama bapak nih, bapak ibu, oi, setuju enggak kalau anak pesantren tidak diperbolehkan atau dilarang bawa HP? Setuju enggak? Ada aja kadang-kadang orang tua yang nitipin ke anak. Ini sekedar gambaran aja barangkali. Di pondok pesantren MI walaupun pondoknya segede pelok, ini ngomong-ngomong paham nggak pelok? Apa? Pelok. Di zaman saya masih kecil itu pelok kecil, biji apa? Dibacang. Tapi pondok pesantren MI mencoba menerapkan aturan sebagai panglima. Makanya di pondok pesantren MI ini panglima tertinggi itu adalah nizam aturan. Salah satu aturan di pondok pesantren tidak boleh bawa HP. Awalnya dulu tahap pertama HP dikasih orang tua, kalau ketangkep suruh ambil. Tapi hasil mubes
musyawarah besar keluarga pondok pesantren MT Islami, karena masih ada aja santri yang suka bawa HP, maka memutuskan dengan dikeluarkannya aturan bagi santri yang bawa HP mulai hari ini, kalau ketangkap dibanting. Coba saya bertanya sama bapak, "Hoi, setuju kalau HP dibanting?" Jawabnya cuma 3 orang. Bi, kenapa? Kalau jadul HP nggak apa-apa dibanting. Tapi kalau HP saya harganya sampai 4-5 juta gimana? Tetap dibanting. Kenapa? Karena panglima di pondok pesantren Nizam aturan. Tangan apa? Dia baik. Lucu enggak? Lucu kagak? Pengen ditepuk tanganin. Yang pertama, jadi merawat panca indera. Insya Allah tangan, kaki termasuk bagian dari merawat panca indera adalah jangan suka gosok. Ini gosok hal-hal yang besar ini, bukan hal yang kecil ini. Makanya pondok pesantren keras banget. Jangan suka gosok. Apa tuh gosok? Menggunakan salah satu contohnya sendal temen yang memang tidak diizinkan untuk dipakai. Padahal digembor-gembor tetap aja santri gimana. Makanya nggak heran kalau anak bapak ibu, mungkin anak bapak ibu nih yang sudah 6 tahun di sini atau 3 tahun, kalau dihitung-hitung sendal kira-kira habis ke 20. Makanya belajar namanya ikhtilaf. Mudah-mudahan bisa jadi bekal ini buat anak-anak ibu semua. Jadi jangan mudah langsung mengecap orang sesat. Kalau kagak tahu ilmunya, diem, jauh lebih baik ketimbang komentar, tapi bukan paharnya. Jadi ada yang judulnya tuh, betul begitu tuh ada. Kedua, pikir, merawat pikir, berpikir bagaimana supaya maju. Sebab hidup anak kita itu jauh lebih besar tantangannya ketimbang kehidupan orang tua. Contoh kecil saya ingat, masih saya waktu kecil dulu, rumah jarang. Ya, rumah jarang. Pendatang juga belum ada. Tapi sekarang dengan berjalannya waktu, perkembangan luar biasa. Cibinong, Depok, Jakarta, Tangerang, itu adalah kota penyangga Jakarta. Sudah otomatis ibarat gula mah gula ya. Gula tugas pasti akan dikejar oleh semua. Tantangan-tantangan anak pada wisudawan ini akan jauh lebih besar ketimbang kehidupan orang tuanya. Makanya harus dibekali ilmu, terutama akhlak. Karena akhlak itu ranking pertama ketimbang ilmu. Ya, al-adabu fauqal akhlak. Al-adabu fauqal ilmi. Adab, akhlak itu jauh lebih unggul ketimbang ilmu. Makanya keduanya harus diserasikan. Jangan cuma banyak ilmu tapi akhlaknya buruk. Bahaya. Jadi keduanya harus diserasikan. Kemudian merawat jiwa, hati untuk terhindar
terhindar dari iri hati, hasud, dan lain sebagainya. Ini udah dicekokin ke anak-anak ibu semua. Yang awalnya, ibu, bapak, yang awalnya anak ibu gak tahu apa-apa, saya teringat kalau saya tengok 6 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu, pada saat bapak ibu menitipkan anak bapak ibu ke pondok pesantren NKI Al-Islami. Pada saat itu anak ibu, masya Allah, lugu banget, lugu-lugu. Kadang-kadang pakai jilbabnya juga masih pada miring. Ya, macam-macam. Tapi selama 6 atau 3 tahun kemudian dibina di pondok pesantren. Kemudian pondok pesantren MI itu bukan hanya menanamkan keilmuan, tapi juga menanamkan kedisiplinan yang sifatnya belajar organisasi. Makanya di pondok pesantren ini ada sebuah organisasi yang namanya OPPMI, Organisasi Pondok Pesantren Mutmainatul Qulub. Kemudian ditangani atau dikepalai oleh yang namanya roisah. Jadi setiap santri putri pasti ada kepalanya namanya roisah. Kalau putra namanya rois. Rois kemudian dia punya kewajiban untuk membentuk menteri-menteri. Bagian di antara Qismul Aman. Qismul Aman itu bagian keamanan. Biasanya bagian keamanan itu Pak udah ditunjuk dari jauh-jauh hari, udah dilihat diintip siapa nih kira-kira santri yang tegas, yang galak. Itu ditunjuk bagian keamanan itu. Karena kaitannya untuk mengamankan santri. Kalau bagian keamanan yang lemboy, repot. Kemudian dibentuk yang namanya Qismul Taklim, bagian pendidikan, Qismul Khatib sekretaris, kemudian Qismul Mal bagian bendahara. Semuanya yang memutar itu adalah anak santri. Makanya MI sudah bisa beli mobil 2. Itu bukan duit saya, tapi duit hasil kelola anak-anak santri. Bagaimana caranya supaya beli mobil? Bisa. Bahkan doain ibu nih, doain nih. Ini planning MI ini pengen pembebasan tanah ini. Semalam sudah saya perintahkan Qismul bagian wakaf. Semalam saya sudah perintahkan ke bagian wakaf 3 orang, Ustaz Zainal Mutakin, Ustaz Bisma, Ustaz Teddy, sama Ustaz Nurdin. Tolong temuin orang yang punya tanah di belakang. Ini belakang bukan tanah pondok ini Pak, tanah orang. Oi, tanah orang. Tapi sebagian udah kena juga. Sebagian separuh udah kena juga. Yang beli siapa? Duit santri. Catat gede itu. Duit santri dapat dari mana? Dari orang tuanya. Artinya kalau memang pondok beli tanah pelebaran, pahalanya bukan buat saya. Amin apa amin? Buat siapa pahalanya? Buat bapak ibu semua yang ikut andil. Makanya pondok pesantren ini bukan punya saya, punya statusnya wakaf. Kalau saya sementara ini ditunjuk jadi mudir, itu kebetulan baik. Belagu banget jadi pimpinan. Ya. Tapi perlu bapak ibu tahu, kalau pondok pesantren MI yang digunakan sistemnya
menggunakan sistem. Jadi bukan figur. Kalau figur, kalau melihat pesantren figur, kiainya, oi, kalau MP, bapak ibu masukin anak bapak ke pondok pesantren MI cuman karena bapak ngelihat saya. Bapak mau ngelihat saya, ngelihat apanya? Gak ada apa-apanya, ilmu agak punya, sok-sokan aja buka pesantren. Tapi sistem, kalau sekarang saya dari pimpinan, tapi kalau suatu saat saya memang kagak mimpin pun akan digantikan oleh orang, bisa jadi oleh ustadz, bisa jadi salah satu oleh anak bapak ibu. Karena saya pengen banget pondok pesantren ini maju, dipegang siapapun yang bisa, yang penting bisa memajukan pondok pesantren. Keuangan pondok pesantren sepenuhnya ditangani oleh bendahara. Semuanya diatur sama bendahara. Kalau saya mah kagak ngatur duit, saya mah udah banyak duitnya. Amin, apa yang penting kan amin. Diatur oleh bendahara. Jadi buat apa-apapun diatur sama bendahara semuanya. Kalau saya cuma meng-ACC aja. Dari mulai program-program kaderisasi nih. Kan pondok pesantren punya kader. Ada yang ke Gontor, ada yang ke pondok-pondok salah macam-macam, dibiayai sama pondok pesantren. Seperti itu. Ya. Jadi nggak usah khawatir. Makanya kalau bapak, woi, jangan pura-pura budek nih. Kalau bapak umpamanya habis gusuran banyak duit, ini gue mau kemanain? Nggak salah lagi, udah PMK. Kenapa? Karena memang total buat kepentingan umat. Sembarang. Apalagi bikin koah ini bikin koah udah habis berapa ini Pak? Banyak juga. Udah nggak kehitung. Duitnya dari mana? Dari bapak. Ya, bapak bantal lihat ya bapak kalau keluar dari lihat ke bus itu di atas daripada begini udah kepanasan teriak-teriak dia. Wah panas pengen tutupin. Jadi artinya enggak gituan ini seperti itu. Jadi pondok pesantren MI itu seperti itu sistem yang digunakan. Ya. Jadi kalau memang ada anggaran dikit-dikit duit bukan untuk pengurus pondok, tapi memang untuk kepentingan anak. Weh, pondok pesantren di Cibinong yang paling mahal pondok pesantren MI itu. Sebulan 5 juta. Mau bayangin. Ini berkah alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, karena 6 tahun yang lalu Bapak pernah menitipkan anak Bapak pondok pesantren MI, dan kami selaku pimpinan mudir beserta para asatidz semuanya telah berusaha semaksimal mungkin. Tidak ada yang disembunyi-sembunyikan, semua ilmu sekemampuan kami telah kami tuangkan kepada anak ibu. Mudah-mudahan walaupun ilmu sedikit yang telah diserap oleh anak-anak ibu, harapan saya, doa saya tidak lain, doa saya pribadi, doa keluarga besar pondok pesantren, para asatidzah, memohon kepada Allah mudah-mudahan ilmunya dijadikan ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat. Karena itulah modal yang paling terpenting adalah memiliki ilmu yang bermanfaat. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahman kamila. Mudah-mudahan ingat anak, walaupun ilmu yang sudah
kamu punya walaupun cuma sedikit, tetap kalian masih pada mentah. Masih pada mentah ibarat buah ini. Jadi masih perlu proses pematangan. Jadi harus digodok lagi, diperhatikan lagi, diayomi lagi, jangan dilepas. Tolong jangan dilepas. Biasanya anak-anak santri kalau keluar dari pesantren udah merasa bebas, wah, udah kayak burung lepas dari kandangnya. Kadang-kadang begitu, walaupun memang dia punya ta'assub, rutin, punya fanatisme agama, tapi kadang-kadang usia begini masih mencari jati diri. Pulang pesantren kadang-kadang beli kaos yang gambarnya Kristen, orang lagi mangap. Kenapa? Karena merasa kebanggaan dia. Orang di pesantren nggak boleh, biasa pakai kain, biasa pakai jas, kalau beli mangap. Itu lagi sedang-sedangnya mencari jati diri, tapi tetap kita ulur aja, ulur tarik, jangan dipatahin. Kalau dipatahin bahaya. Bengkokin pelan-pelan lurusin, jangan dipatahin, bahaya. Ya, gak apa-apa dia pakai baju Kristen, mangap, tapi mau sholat, timbang pakai kopiah melulu, pakai sorban melulu, subuh jam 8. Jauh bahaya itu ya. Bahaya. Jadi sedikit lagi. Saya terima, dan yang kedua sebagai bentuk tanggung jawab saya atas penyerahan Bapak, Ibu dititipkan pondok pesantren NKL Islami ini, maka sebagai bentuk tanggung jawab saya terakhir sekarang anak Bapak Ibu akan saya serahkan lagi. Ya, akan saya serahkan lagi. Seiring dengan doa dari saya, doa dari Pasal Al-Khatib semua, asatijah semuanya, sekarang saya serahkan lagi anak Bapak ke pangkuan Bapak dan Ibunya. Ya, kecuali kalau memang ada yang memang mendapat tugas, ini bagian dari program pondok juga itu, pengabdian. Makanya tadi udah pada dikasih amplop itu. Nah, pengabdian untuk tahun sekarang ada beberapa santri, itu kurang lebih sekitar 25 orang yang sifatnya mencari pengabdian sendiri. Karena selebihnya akan dikirim ke pondok-pondok pesantren yang lain, termasuk DMI. Jadi nanti tolong dilihat nanti siapa yang dapat tugas pengabdian di pondok pesantren MI, maka itu bagian dari pondok pesantren MI Al-Islam. Jihad luar biasa. Kenapa ada pengabdian? Karena saya ingin banget ilmu yang memang telah masuk ke otak jangan dipendem aja, tapi harus diangkat lagi. Karena beda pada saat dapat tugas pengabdian, dia statusnya jadi ustaz di sini. Maka saya akan beri tugas untuk mengawasi anak-anak kelas 1, untuk membimbing anak-anak kelas 1 dan ilmu-ilmu yang dia telah dapat kalau disekolahkan lagi ke kelas 1. Itu tujuannya. Nggak ada tujuan lain. Karena dengan demikian, dengan begitu, maka akan termotivasi, terdorong anak ibu untuk mengembangkan keilmuannya. Sebab kalau memang kagak diadakan program seperti itu, yang ada melempem, bahasanya kalau bahasa saya melempem. Maka daripada itu tolong dengan demikian saya sepenuhnya secara resmi saya serahkan lagi anak-anak ibu ke orang tuanya. Ya, itu aja barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.